Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pedagogi keguruan. Mengenai teori-teori belajar yang sering keluar dalam soal-soal tes P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Pada saat mengajar, Bu Rina melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Pada kegiatan apersepsi ini, Bu Rina mencoba menggali atau eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa dan menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari itu. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Rina, maka Bu Rina telah berprinsip pada teori belajar A. Jean Piaget, B. Gagne, C. David Ausubel, D. Maslow, E. Brunner. Kita lihat pembahasannya berikut ini. David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, inti dari teori belajar Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dimensi belajar menurut Ausubel ada dua, yaitu penerimaan dan penemuan dan hafalan atau bermakna. Jadi dimensi belajar penerimaan itu siswa menerima apa yang diberikan oleh guru. Nah, di sini guru yang menjelaskan, siswa yang menerima materi pelajaran tersebut. Sedangkan jika siswa sebagai penemu, berarti di sini siswa menemukan sendiri konsep dari materi itu dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, apabila siswa sebagai penerima, maka konsep pembelajarannya itu sebagai hafalan. Sebaliknya, apabila sebagai penemuan, maka konsep pembelajarannya itu konsep pembelajaran bermakna. Nah, menurut teori Ausubel ini yang paling penting yaitu belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, jadi di sini adanya pengaitan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang sudah ada dalam kognitifnya. Berarti ada pengulangan dengan materi yang sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawah di sini, yaitu apabila pembelajar tidak dapat atau tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimilikinya, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menurut David Ausubel, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi intinya ada penekanan pada pembelajaran-pembelajaran yang penting dan ada pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ini adalah inti dari teori belajar David Ausubel. Maka sesuai dengan pernyataan di sini, Bu Rina ini kan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, David Ausubel. Jadi inti dari pembelajaran David Ausubel yaitu pentingnya pengulangan. Kemudian kalau Jean Piaget ini ya tentang perkembangan kognitif. Nah, yang di dalamnya itu nanti ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional dan lain sebagainya. Kemudian menurut Gagne ini merupakan teori pemrosesan informasi. Menurut Maslow ini adalah teori belajar kebutuhan dan menurut Brunner yaitu di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai enaktif, ikonik dan simbolik. Nah, selain teori-teori dari tokoh-tokoh ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori-teori belajar. Nah, nanti silakan teman-teman kembangkan materi-materinya mengenai teori-teori belajar yang lain. Soal berikutnya. Sebagai seorang guru yang mempelajari teori belajar kebutuhan menurut Maslow, maka tindakan apa yang paling tepat harus dilakukan guru dalam pembelajaran agar kegiatan belajar yang dilakukan lebih bermakna? A. Menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. B. Memperbolehkan siswa untuk membawa bekal makanan dan minuman. C. Melakukan apersepsi sebelum kegiatan inti. D. Memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi. E. Mengembangkan kreativitas siswa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah melihat video part 1 dari pembelajaran kita sebelumnya, itu sudah mengetahui bahwa teori belajar menurut Maslow itu adalah teori belajar tentang kebutuhan manusia. Ada 5 hierarki dari kebutuhan manusia itu. Nah, yang pertama adalah aktualisasi diri, yang kedua penghargaan, kemudian sosial atau kasih sayang, kemudian ada keamanan dan fisik atau fisiologis. Nah, dari pilihan opsi dari A sampai E ini merupakan semuanya teori belajar tentang kebutuhan Abraham Maslow. Menyediakan lingkungan belajar ini betul.
Memperbolehkan siswa untuk membawa bekal minuman juga betul. Melakukan apersepsi juga betul. Memberikan penghargaan pada siswa juga betul. Mengembangkan kreativitas siswa juga betul. Nah, lantas yang mana jawabannya? Teori kebutuhan Abraham Maslow ini kan ada 5. Kalau kita contoh secara umum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fisik itu berupa makanan. Keamanan berarti kestabilan, sosial berarti persahabatan. Penghargaan itu merupakan status untuk diterima di masyarakat. Nah, kemudian aktualisasi diri yaitu prestasi. Nah, kalau dalam contoh lingkungan pekerjaan atau perusahaan, yang namanya fisik berarti upah minimum, keamanan itu adalah rencana pensiun, sosial itu teman sekerja, penghargaan adalah jabatan tertentu, dan aktualisasi diri adalah pekerjaan yang menantang. Nah, ini contoh secara umum dan contoh dalam perusahaan. Tapi kalau dalam pembelajaran yang namanya fisik atau psikologis, itu kalau fisiknya berarti dia menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, ini berarti sudah termasuk dari bagian persiapan fisik. Kemudian memberikan apersepsi atau motivasi, ini bagian dari fisiologis juga. Nah, kalau keamanan misalnya di sekolah itu kan ada peraturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa. Nah, ini merupakan bagian dari keamanan. Untuk sosial, misalnya si guru ini memberikan punishment yang positif daripada punishment yang negatif. Ini merupakan sosial atau rasa kasih sayang. Nah, misalnya si guru juga sering membimbing siswanya dalam mengerjakan masalah-masalah yang begitu rumit. Nah, ini juga merupakan dari kebutuhan sosial atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, kalau penghargaan ini misalnya seorang siswa yang bisa menjawab dengan baik dan benar ini diberikan aplaus atau tepuk tangan umpamanya. Ini juga bagian dari penghargaan. Nah, kalau aktualisasi diri ini berarti tingkatan tertinggi dari kebutuhan teori belajar Abraham Maslow. Nah, apabila seseorang sudah bisa mengaktualisasikan dirinya, maka secara tidak langsung keempat-empat yang lainnya ini sudah tercakup atau sudah mencangkup dalam aktualisasi diri. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan aktualisasi diri apabila yang lainnya ini belum tercapai. Nah, jadi tingkatan tertinggi dari teori kebutuhan Abraham Maslow itu adalah aktualisasi diri. Nah, kalau di sekolah, bagaimana bentuk aktualisasi dirinya? Yaitu misalnya si siswa melakukan kegiatan praktik atau praktikum. Nah, ini merupakan bentuk aktualisasi diri, yaitu mengasah kreativitas siswa. Nah, sesuai dengan teori belajar humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Nah, sesuai dengan pertanyaannya di sini, sebagai seorang guru yang mempelajari teori kebutuhan menurut Maslow, maka tindakan apa yang paling tepat? Nah, ingat, maka tindakan apa yang paling tepat? Nah, kita lihat narasi soal, teman-teman. Jangan sampai kita terkecoh dengan soalnya. Karena sesuai dengan opsinya ini dari A sampai E semuanya hampir sama. Dan semuanya adalah teori kebutuhan Abraham Maslow. Tetapi di sini kita diminta tindakan apa yang paling tepat. Jadi jawabannya yaitu yang E, mengembangkan kreativitas siswa. Karena kreativitas siswa itu berarti sudah mengaktualisasikan diri. Nah, aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dari teori belajar Abraham Maslow. Soal berikutnya. Memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman dari Edgar Dill? A. Selektif dalam memilih media pembelajaran. B. Lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. C. Menekankan aspek psikomotor anak. D. Kreatif dalam merancang media pembelajaran. E. Lebih menekankan siswa untuk menghafal. Nah, sama dengan soal yang sebelumnya, jadi teori tentang Edgar Dill ini sudah kita bahas dalam video pembelajaran part pertama untuk teknis pedagogiknya. Nah, namun kali ini kita bahas lagi teman-teman, karena memang teori-teori belajar dari Maslow, Edgar Dill ini sangat sering sekali keluar dari teman-teman yang sudah tes pada tahap 1. Ini hampir 90% mengatakan dia dapat teori belajar dari Maslow, kemudian Edgar Dill, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya dalam video part 1. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, ini adalah kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Edgar Dill. Nah, dari sini kita lihat, ini dari tingkatan keterlibatan ini ada verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Kemudian jika dari kerucut pengalamannya ini kita lihat dari membaca, mendengar, dilihat berupa gambar atau diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi, terlibat dalam diskusi, menyajikan atau presentasi, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Nah, kemudian di sini ada yang diingat.
Nah, kalau dia pada level membaca itu yang diingat hanya 10%. Kalau dia hanya mendengarkan itu 20%. Nah, level melihat gambar atau diagram, kemudian melihat video, atau melakukan demonstrasi ini 30% untuk daya ingatnya. Nah, kalau dia terlibat dalam diskusi ini 50%, kemudian kalau menyajikan atau presentasi ini 70%. Nah, yang paling tinggi yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal-hal yang nyata atau praktik. Nah, ini sekitar 90%. Jadi, teori pengalaman belajar dari Edgar Dale ini semakin ke bawah, ini semakin besar daya ingatnya. Nah, harapannya yang mana? Apakah yang 10%, apa yang 90%? Tentu yang menjadi harapan yaitu yang daya ingatnya 90% yang terbanyak. Nah, agar mencapai daya ingat 90% ini, maka pembelajaran itu dirancang sekonkret mungkin, senyata mungkin. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa ada juga tipe soal yang lain yang berkenaan dengan teori belajar dari Edgar Dale ini. Jadi diberikan narasi, nah di narasi itu nanti ada seorang guru misalnya, dia mengajarkan siswanya dengan melihat gambar atau berupa tayangan video. Nah, di sana ditanyakan, pada tingkat itu berarti daya ingatnya berapa persen? Nah, itu teman-teman harus jawab. Berarti kalau dia tayangan video atau diagram itu daya ingatnya berarti 30%. Ada juga tipe soal yang keluar seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman silahkan dihafalkan. Yang mulai dari membaca, mendengar. Kalau membaca itu berarti si guru ini menyuruh siswanya membaca materi yang ada di buku. Nah, ini kalau mendengarkan berarti si siswa mendengarkan dari penjelasan guru. Atau yang sering disebut dengan metode ceramah. Nah, nanti tahap yang paling tinggi yaitu apabila dia melakukan eksperimen, yaitu sekitar 90%. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran PJOK, seorang guru terlihat mendemonstrasikan gerakan tertentu. Kemudian, guru tersebut meminta salah seorang siswanya untuk memperagakan kembali gerakan tersebut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan teori belajar yang sesuai dengan kegiatan pelajaran yang dilakukan guru tersebut adalah A. Bandura, B. Brunner, C. Tordik, D. Skinner, dan E. Ausubel. Nah, kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia ini dipelajari secara observatif lewat modeling. Nah, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Nah, dengan kata lain, orang itu belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, baik dari sikap dan hasil dari perilaku orang lain tersebut. Nah, kebanyakan perilaku manusia ini dipelajari secara observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Nah, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Jadi inti dari teori belajar Albert Bandura ini yaitu seseorang belajar dengan cara meniru atau imitasi, atau dengan cara melihat atau observasi dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Baru dia mengikuti. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, Bandura. Nah, karena si guru tadi kan mendemonstrasikan gerakan tertentu, kemudian dia meminta siswanya untuk memperagakan kembali gerakan tersebut. Nah, ini sesuai dengan teorinya Albert Bandura, yaitu bagaimana seseorang belajar dengan mengamati atau melihat bagaimana orang lain berperilaku. Soal berikutnya. Seorang guru IPA di sekolah dasar mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Setelah itu, guru tersebut meminta siswanya untuk melakukan observasi terhadap objek tersebut. Terakhir, siswa diminta melakukan eksperimen berkaitan dengan objek itu dan menuliskan kesimpulannya. Tindakan yang dilakukan guru tersebut berkaitan dengan teori belajar A. Habermas, B. David Cole, C. Honey dan Mumford, D. Carl Rogers, dan E. Abraham Maslow. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, menurut David Alan Cole, atau lebih dikenal dengan Alan Cole atau David Cole, ini seorang pendidik kebangsaan Amerika, mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Jadi ada perpaduan antara pemahaman dengan pengalaman, maka akan muncullah sebuah pengetahuan baru. Nah, David Cole ini mengemukakan 4 gaya belajar atau 4 siklus belajar. Nah, yang pertama tahap pengalaman langsung atau konkret eksperimen. Nah, merupakan tahap paling awal, yakni seseorang mengalami suatu peristiwa bagaimana adanya, hanya merasakan, melihat, menceritakan kembali peristiwa itu. Nah, di sini siswa belajar melalui perasaan atau feeling.
Kemudian tahap yang kedua yaitu pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observation. Nah, pada tahap ini sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami. Mulai mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini siswa belajar melalui proses pengamatan atau watching. Yang ketiga, tahap konseptualisasi atau abstract conceptualization. Nah, pada tahap ini seseorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Dengan kata lain di sini, siswa belajar melalui pemikiran atau thinking. Yang keempat yaitu tahap eksperimentasi aktif, active experimentation. Nah, pada tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimentasi secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep serta teori ke dalam situasi nyata. Nah, dengan kata lain, pada tahap ini siswa belajar melalui tindakan atau doing. Jadi tahap yang pertama dia itu belajar hanya melalui perasaan atau feeling. Kemudian tahap yang kedua dia belajar melalui pengamatan. Tahap yang ketiga dia sudah mulai melalui pemikiran. Jadi setelah dia amati, kenapa bisa seperti itu? Nah, apa yang terjadi? Ini sudah mulai berpikir. Dan yang keempat ini melalui tindakan atau doing. Nah, misalnya melakukan eksperimen atau studi kasus. Nah, ini merupakan 4 tahapan pembelajaran menurut David Cole. Nah, selanjutnya David Cole mengemukakan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan konfigurasi gaya belajar tertentu. Jadi ada perpaduan. Nah, pembelajaran yang efektif tampak ketika seorang berkembang dalam siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yakni memiliki pengalaman nyata yang diikuti dengan observasi dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, yang akan membawa pada pembentukan konsep abstrak atau analisis dan generalisasi atau konklusi atau penyimpulan. Nah, dengan demikian, dari teori-teori belajar yang sudah dikemukakan oleh David Cole ini, di mana David Cole sendiri mengemukakan ada 4 gaya belajar, yaitu tahap pengalaman langsung, tahap pengalaman aktif, reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi. Maka seorang guru IPA ini sudah melaksanakan pembelajaran menurut teorinya siapa? Yaitu teorinya dari David Cole. Karena di sini tadi yang pertama kan guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Nah, pada tahap si guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu ini sudah memasuki tahap awal, yaitu tahap pengalaman langsung, concrete experience. Nah, di mana pada tahap ini siswa belajar melalui feeling atau perasaan. Kemudian guru tersebut meminta siswanya melakukan observasi. Nah, ini tahap kedua, pengalaman aktif reflektif atau reflective observation. Nah, terakhir siswa diminta melakukan eksperimen dan menuliskan kesimpulan. Nah, ini sudah masuk nih tahap konseptualisasi dan tahap eksperimentasi. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, untuk teman-teman, silakan kembangkan materi-materi pembelajaran mengenai teori-teori belajar yang lain. Karena tokoh-tokoh mengenai teori-teori belajar itu sangat banyak. Nah, pada kesempatan ini kita hanya membahas yang memang keluar dari soal-soal P3K pada tahap 1. Nah, ini sesuai dengan FR dari teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan teori-teori belajar dari tokoh-tokoh yang lain itu bisa keluar dalam tes P3K tahap selanjutnya. Mengingat soal-soal P3K itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan nanti jika ada hal yang kurang jelas dari videonya, teman-teman silahkan putar kembali atau di screenshot dan dipelajari secara mendetail, secara perlahan-lahan. Semoga dengan cara seperti itu bisa dimengerti. Dan untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes seleksi P3K pada tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.